Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Bagaimana keadaan kamu di hari ini? Semoga hidup kamu sebagai sahabat saya dengan adanya materi ini semakin diberkahi ya. Nah sekarang coba deh, saya pengen tahu, tuliskan di bagian komentar. Kamu nih sebagai sahabat saya, nonton podcast saya di hari ini, itu sambil ngapain sih? Coba dong tulis di komentar ya, nanti saya balas. Saya pengen tahu. Terima kasih, kamu sangat luar biasa. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Bisa jadi podcast ini akan menjadi sebuah podcast yang fenomenal. Kenapa? Karena belum pernah ada ya, saya lihat di kiri kanan saya, orang yang berani membahas hal ini ke publik, padahal hal ini benar. Ada orang bertanya, Mas, kenapa ya kok bangsa kita itu kerap kali tertinggal dengan bangsa-bangsa lain yang bisa dibilang gitu, maaf nih, mereka itu harusnya bisa kita salib, tapi kenapa kita kesalib? Jawaban saya adalah sederhana. Sistem pendidikan kita menciptakan kebodohan yang fatal. Saya ulangi, sistem pendidikan kita menciptakan kebodohan yang fatal. Buktinya apa? Nih saya kasih tahu. Siapa di antara kamu yang pernah merasakan nikmatnya masuk 10 besar ketika waktu SD atau SMP? Ayo. Coba inget-inget deh, kalau misalnya pernah dulu masuk 10 besar ketika SD atau SMP, rasanya gimana? Enak ya? Oke. Dan apakah kamu juga jangan-jangan pernah nih, pernah merasakan waktu SD atau SMP masuk 10 besar juga, tapi 10 besarnya bukan yang depan, yang belakang. Ranking 10 akhir bahasa gampangnya. Pernah mengalami itu? Coba inget-inget lagi rasanya gimana. Gak enak ya? Nah sekarang saya tanya kepada kamu. Anggap aja satu kelas ada 30 anak. Anggap aja begitu. Kalau ranking 10 besar itu hanya bisa masing-masing dimiliki oleh satu anak, itu 20 anak sisanya salah apa mereka? Ayo, pernah kepikiran nggak? Iya kan? Ranking 10 besar memang bagus. Bagus sekali. Tapi 20 anak lainnya itu salah apa sampai mereka tidak bisa menduduki ranking 10 besar? Oh iya mas, mereka berarti belajarnya kurang giat mas. Oh mereka belajarnya kurang bener. Salah mereka sendiri atau salah orang tua mereka dong. Kalau mereka belajar dengan giat, pasti masuk 10 besar. Betul kan mas ya? Berarti salah mereka tuh atau orang tua mereka, ya nggak? Jawaban saya, nih. Itulah yang membuat bangsa kita menjadi bodoh. Karena bangsa kita biasa dididik untuk membedakan seseorang berdasarkan angka. Saya ulangi, bangsa kita itu sudah terbiasa dididik dari dulu membeda-bedakan, dibeda-bedakan berdasarkan angka belaka. Sekarang coba kita pikir pakai logika sederhana. Anggap aja dalam satu kelas ada 30 anak. Dari 30 anak kita anggap aja semua anak itu semuanya rajin belajar. Semuanya rajin belajar, nggak ada yang malas. Oke, satu kelas 30 anaknya semua rajin belajar. Dari 30 anak yang rajin belajar tadi, kalau menggunakan sistem ranking, masih tetap ada nggak ranking terakhir? Tolong dijawab. Masih tetap ada. Padahal semua anaknya rajin belajar, tapi masih tetap ada ranking 10 terakhir. Salah apa anak-anak itu? Mulai nangkep maksud saya? Mulai ya? Nah, tapi mas, bukankah itu yang membuat kita jadi termotivasi mas? Bagus dong. Jadi banyak orang yang kayaknya pengen gitu dapat ranking terbaik. Betul kan mas? Termotivasi, bener dong. Jawaban saya, bukan begitu caranya memotivasi anak, bukan. Hal seperti itu justru akan menciptakan sebuah perbedaan di anak kecil untuk bisa membeda-bedakan orang bahwa, oh, saya ini sial, dia itu beruntung. Atau kebalik, oh, saya ini beruntung, dia itu sial. Banyak anak itu sudah belajar menjadi anak yang sial atau kurang beruntung dari sistem pendidikannya yang dia tempuh waktu kecil. Mulai dari ranking, mulai dari nilai ujian.
Bener nggak? Sadar nggak? Coba kita pikirin deh, betul kan? Nah terus Mas, oke, apa yang Mas Aryan katakan ini masuk akal banget. Terus Mas Aryan punya ide nggak untuk mengatasi ini? Nih, saya punya ide. Saya punya ide begini. Cobalah sistem pendidikan kita itu menghapus yang namanya ranking. Ranking kelas itu dihapus, baik itu SD, SMP, SMA. Angka pada sebuah ujian pun dihapus. Nggak ada angka, nggak ada ranking. Tapi pendidikannya itu dibuat sama rata, sama rasa. Maksudnya, coba deh, dalam satu kelas itu kan ada banyak anak. Mulai saat ini, sistem pendidikan kita tuh dibuat masuk akal. Pertama, mustahil nggak menurut kamu satu anak itu harus bisa menguasai banyak hal? Mustahil nggak bagi kamu satu anak, bahkan anak kecil, harus bisa menguasai semua mata pelajaran? Mustahil nggak? Mustahil. Kenapa? Karena nggak akan mungkin manusia itu bisa unggul dalam segala hal. Manusia itu hanya bisa fokus dan unggul di satu hal. Orang yang multi talenta itu bukan berarti unggul di semua hal. Dia hanya tetap bisa unggul di satu hal, tapi dia juga bisa hal lain. Bukan unggul, beda. Jadi manusia hanya bisa unggul di satu hal. Nah sekarang kalau yang kita lihat anak kecil dari SD sudah disuapin harus bisa semua mata pelajaran. Kalau nggak bisa, ranking kamu jelek dan kamu mendapat predikat apa? Betul, si bodoh. Sadis ya? Oh sadis sekali. Nah kalau sistem pendidikan yang saya ajukan atau saya pikirkan adalah dalam satu kelas itu ada banyak anak. Dan setiap anak itu pasti ada mata pelajaran yang unggul dan ada mata pelajaran yang mungkin biasa aja dan ada juga mata pelajaran yang dia tidak unggul sama sekali. Nah sekarang begini, sang wali kelas itu harusnya bisa melihat, oh si ABC ini unggul di mata pelajaran apa? Oh si DEF ini tidak unggul di mata pelajaran apa? Nah dibuatlah sebuah sistem di mana anak-anak yang unggul pada mata pelajaran matematika contohnya, suruh dia ngajarin anak-anak yang tidak unggul di matematika. Sampai anak itu bisa menjadi menguasai matematika, sama seperti si unggul. Nah, sementara anak yang unggul di matematika tadi, pasti ada mata pelajaran lain yang dia tuh tidak unggul. Percaya deh. Gak akan ada anak yang bisa unggul semua mata pelajaran. Kalaupun ada, itu terpaksa. Ya, jadi begitu si anak tadi yang unggul matematika, dia pasti punya mata pelajaran lain yang tidak unggul. Nah, mata pelajaran lain yang tidak unggul, suruh anak lain yang bisa atau lebih unggul tadi, gantian bantuin nih si orang yang tadi jago matematika tapi nggak jago mata pelajaran lain. Gantian. Jadi mata pelajarannya itu nggak usah semuanya harus bisa, paling tidak cukup aja. Cukup menguasai, udah naikin tuh, naik kelas. Nggak usah pakai ranking, nggak usah pakai angka. Dan harus saling bahu-membahu, si bisa ngajarin si nggak bisa, terus menerus sampai ujian kenaikan kelas. Nah sekarang Mas, oke, bagus tuh pendidikan seperti itu. Tapi bagaimana untuk penilaian kenaikan kelas atau kelulusan? Kan mau nggak mau harus pakai angka dong. Kalau nggak pakai angka gimana lulusinnya? Kalau saya punya pendapat begini. Sebaiknya anak dari kecil itu sudah harus dididik di dalam otak mereka. Bahwa kesuksesan itu adalah milik orang-orang yang berani praktek. Saya ulangi. Sudah semestinya anak dari sekecil mungkin sudah dididik untuk bisa masuk di otak mereka bahwa sukses itu bukan hanya masalah tulisan di kertas, tapi masalah praktek. Artinya, suruh mereka buat kelompok. Suruh mereka buat kelompok, presentasikan mata pelajaran apa yang ada hubungannya untuk kelulusan tersebut. Misalnya, mata pelajaran yang pengen diluluskan itu adalah mata pelajaran tentang sejarah. Suruh dia presentasi bersama teman-teman kelompoknya mengenai mungkin kisah sejarah yang mereka mau. Presentasikan di depan teman-temannya dan guru-gurunya. Kalau memang menurut para guru mereka sudah menguasai, naikkan. Ya, jadi pilih satu mata pelajaran aja yang mereka sukai, suruh mereka buat kelompok di situ, presentasi, bisa lulus. Nggak usah kita
banyak pertimbangan. Coba, saya baru mengatakan seperti ini, kamu membayangkan, kamu ngerasa nggak sih bahwa sistem pendidikan itu lebih berguna, lebih masuk akal dan membuat bahagia? Setuju dengan saya? Nah, itulah sistem pendidikan Indonesia yang harus benar-benar diciptakan. Nah, sekarang coba kita bayangkan aja teman-teman, kita bayangkan. Dari kecil seandainya anak-anak itu sudah terbiasa untuk praktek. Dia sudah terpatri di otak mereka bahwa sukses itu milik orang yang praktek. Dari SD, SMP dia sudah terbiasa praktek, SMA dia sudah terbiasa praktek. Kalau dia milih kuliah pun, dia jangan pakai skripsi, ujiannya pun praktek. Kebayang gak sih dia bakal jadi generasi Indonesia yang kayak gimana? Dia akan lebih banyak praktek. Dia tetap belajar teori tapi lebih dominan prakteknya. Kira-kira Indonesia maju gak? Coba saya tanya. Yang kedua, di otak dia tidak ada lagi tuh yang namanya merasa bodoh hanya karena angka. Rasa percaya diri anak akan lebih unggul daripada anak-anak yang masih belajar menggunakan sistem ranking dan angka. Dari kecil dia sudah merasa percaya diri, kira-kira dia berkembang jadi generasi muda Indonesia yang percaya diri nggak? Coba jawab. Oh jelas, dia akan lebih percaya diri. Kenapa? Karena dari kecil dia tidak pernah merasa dibeda-bedakan hanya karena angka. Paham ya? Nah itulah alasan saya membuat video ini. Semoga dengan adanya podcast ini kamu bisa sharing di video kepada banyak orang dan sampai ke orang-orang instansi pendidikan di luar sana. Supaya mereka pun semoga berpikiran terbuka dan bisa merealisasikan apa yang menjadi impian saya di podcast ini menjadi kenyataan demi Indonesia yang lebih baik. Kamu setuju dengan saya? Kalau setuju, kita harus salaman sebenarnya. Saya mencintai kamu sebagai sahabat saya. Yuk, kita berpikir masuk akal dengan menjadi pribadi yang cerdas tanpa harus mengenal angka. Angka itu baik, tapi kadang justru bisa membuat manusia merasa rendah diri. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.